Halo semuanya, kembali lagi di channelnya Kak Eka, Kinetic Education. Nah, hari ini adik-adik SMA kita akan belajar bareng ya, bidang studi kimia. Nah, khusus hari ini Kak Eka akan membahas atau menjelaskan materi hukum-hukum dasar kimia. Seperti biasa, sebelum pembelajaran kita mulai, Kak Eka mohon sekali subscribe, like and share-nya, dan yang terpenting aktifkan tombol loncengnya agar adik-adik selalu mendapatkan materi terbaru dari Kak Eka. Oke, untuk materi hari ini Kak Eka akan bahas hukum-hukum dasar kimia. Yang pertama ya, yaitu hukum kekekalan massa. Oke, jadi materi ini sebenarnya adik-adik dapatkan di kelas 10 SMA. Dan yang terpenting adik-adik kalau mau belajar kimia, konsep-konsep ini harus dipahami, apalagi hukum-hukum dasar kimia. Kenapa? Karena materi ini sangat berkaitan dengan stokiometri atau perhitungan kimia nantinya. Apalagi nanti kalau adik mempersiapkan diri mau ujian masuk atau ujian tulis ke perguruan tinggi swasta maupun negeri ya. Oke. Nah, kita mulai saja. Jadi, adik-adik, hukum kekekalan massa atau kita kenal atau juga disebut dengan hukum Lavoisier ya. Jadi, penemunya adalah Anthony Laurent Lavoisier. Nah, jadi hukum ini menyatakan bahwa dalam suatu wadah tertutup gitu ya, dalam suatu wadah tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama alias tetap atau konstan. Oke. Dalam suatu wadah tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama ya, berarti konstan kan gitu. Nah, biar gampangnya ya, Lavoisier itu pertama kali dia melakukan percobaannya itu adalah dia mereaksikan cairan merkuri dengan gas oksigen. Oke, adik-adik bisa praktikkan nih gambar yang di kursornya Kak Eka ini. Nah, percobaannya dia seperti ini. Dia melakukan percobaan di suatu wadah tertutup di mana Lavoisier ini mereaksikan raksa gitu atau cairan ya, karena kan wujud memang raksa itu cair. Oke. Cairan raksa direaksikan dengan gas oksigen. Nah, ini kan ada udaranya gitu ya. Kemudian dia akan menghasilkan merkuri oksida yang berwarna merah ya. Jadi merkuri oksida itu warnanya merah, dihasilkan merkuri oksida yang berwarna merah. Nah, apabila ini ya, merkuri oksida yang dihasilkan ini dipanaskan kembali, maka berarti senyawa merkuri oksida ini akan mengalami atau akan terurai. Oke, akan terurai menghasilkan cairan merkuri lagi dan gas oksigen dengan jumlah yang sama seperti semula. Nah, dengan inilah dari percobaan Lavoisier inilah maka dirumuskan suatu hukum dasar kimia, yaitu hukum kekekalan massa yang menyatakan bahwa jumlah massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Oke, biar gampang lagi, Kak Eka akan berikan contoh yang lain. Misalkan kita langsung pakai reaksi gitu ya. Nah, ingat gimana bunyi hukum kekekalan massa? Massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama, tetap, atau konstan. Nah, misalkan nih adik-adik, terlihat pada reaksi ini, perhatikan reaksi ini ya. Di sini terlihat pada reaksi pembentukan hidrogen dan oksigen dari air. Oke. Nah, misalkan nih, bila hidrogen dan oksigen ini ya terbentuk atau dibentuk dari 36 gram air gitu ya, maka gitu ya, maka ini ya, dengan catatan nih, bila reaksi ini berlangsung hingga airnya habis gitu ya, airnya habis nih, oke, akan diperoleh massa campurannya. Berarti massa hidrogen ditambah massa oksigen itu disebut dengan massa campurannya tetap sama, yaitu sebesar 36 gram.
Nah, itu maksudnya hukum kekalahan massa, oke? Tapi bila reaksi masih menyisakan air gitu, misalkan seandainya gitu ya, reaksinya itu masih menyisakan air, maka massa campuran hidrogen, air, dan oksigen yang tidak bereaksi tetap sebesar 36 gram. Nah, gimana adik-adik? Bisa memahaminya kan? Oke, agar lebih memahami, Kak Eka akan berikan lagi contoh-contoh kasus terkait dengan hukum kekekalan massa. Ya, tetap di channelnya Kak Eka, tetap sampai akhir penjelasannya Eka agar lebih memahami. Dan ingat, subscribe, like, and share-nya. Oke? Nah, sekarang Kak Eka akan berikan nih contoh-contoh kasus dari hukum kekekalan massa. Misalkan nih, kasus yang pertama gitu ya. Pada wadah tertutup, ingat kata kuncinya adalah wadah tertutup. Oke, wadah tertutup, 4 gram logam kalsium dibakar dengan oksigen menghasilkan kalsium oksida. Jika massa kalsium oksida yang dihasilkan adalah 5,6 gram, maka berapa massa oksigen yang diperlukan? Nah, ada nih yang masih bingung bikin reaksi kimianya. Ya kalau soalnya dikasih reaksi, tapi kalau enggak gimana nih Kak bikin reaksinya? Gampang aja. Kimia tuh simple adik-adik. Kita pahami soalnya, pahami per kalimat. Jadi menerjemahkan soal ini jadi reaksi itu sangat simpel. Jadi misalkan ini 4 gram logam kalsium. Kalsium lambangnya apa sih? Ca kan gitu ya. Kalau logam berarti apa? Padat. Nah, kecuali raksa ya, liquid dia, oke? Padat, berarti solid gitu. Kita kasih S. Menghasilkan. Nah, 4 gram logam kalsium dibakar. Kalau udah dibakar, direaksikan plus sudah dengan oksigen. Nah, pasti gas. Kan gitu ya? Gas. Nah, gitu kita gas. Oke, menghasilkan kalsium oksida. Kalsium oksida ya. Ikutannya Ca. Nah tinggal ada setarakan aja sih. Nah ini kan diketahui di dalam soal. Jadi prinsip pengerjaannya ini adalah menggunakan hukum kekekalan massa ya. Di soal sudah diketahui massanya kalsium adalah 4 gram. Massanya CaO adalah 5,6 gram. CaO ini adalah hasil reaksi dari Ca dengan oksigen ya. Prinsipnya hukum kekekalan massa gimana? Massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi. Otomatis kita akan bisa mengetahui berapa sih massa gas oksigennya yang direaksikan kan gitu ya. Berarti apa? Totalnya massanya di sini mesti sama dengan di sini. Nah, berarti simpelnya apa? Tinggal masukin aja. Berarti ini tinggal 5,6 kan gitu ya. Dikurangi 4 massa kalsium jadinya 1,6 gram. Sehingga massa oksigen yang diperlukan adalah 1,6 gram. Itu kasus yang pertama. Oke, mau lagi kasusnya? Ya, biar lebih memahami lagi deh, Kak Eka kasih lagi nih. Misalkan gini. Pada wadah tertutup juga sama ya, sebanyak 18 gram glukosa dibakar dengan oksigen menghasilkan 26,4 gram gas karbon dioksida dan 10,8 gram uap air. Berapa sih? Atau berapa gram oksigen yang telah bereaksi pada pembakaran tersebut? Nah, simpelnya gini, kan udah tahu pembakaran glukosa ya. Kalau glukosa alias karbohidrat dibakar ya, langsung nih menghasilkan apa? CO2, CO karbon dioksida dan H2O air, oke? Nah, di sini sudah diketahui kalau glukosa yang dipakai adalah 18 gram. Ternyata dihasilkan dari pembakaran oksigen ini dihasilkan 26,4 gram karbon dioksida dan 10,8 gram air kan gitu. Oke, sekarang ditanya berapa gram gas oksigen ya kan gitu. Prinsipnya sama, massa sebelum ya harus sama dengan massa sesudah reaksi. Itu prinsip dari hukum kekekalan massa. Jadi akan simpel, berarti 10 tambah X kan gitu ya, sama dengan 26,4 ditambah 10,8. Jadinya apa? 18 ditambah X sama dengan 37,2 gram. Berarti X-nya adalah tinggal 37,2 dikurangi 18. Jadi jawabannya adalah massa gas oksigen adalah 11,2 gram. Oke, sampai sini paham?
Ya, pasti ya memahami. Oke, tambahan lagi. Oke, Kak Eka lagi kasih lagi satu ya. Lagi satu agar benar-benar memahami tentang hukum kekekalan massa dan bisa menerapkannya di soal-soal gitu ya. Nah, misalkan lagi nih sejumlah logam besi dipijarkan dengan 3,2 gram belerang gitu ya, menghasilkan 8,8 gram senyawa besi 3 sulfida. Berapa gram logam besi yang telah bereaksi? Nah, gampang. Oke? Nah, bisa ya. Nah, jadi kita ditanya besinya nih, berarti apa? Ya, kita misalkan ya X gram, kayak gitu. Nah, massa belerangnya sudah ada 3,2 gram. 3,2 gram besi 2 sulfida yaitu 8,8 gram. Sama prinsipnya dengan yang tadi. Yaitu apa? Tinggal X ditambah kan karena jumlah massa sebelum sama setelah sama kan gitu ya, prinsip hukum kekal massa. Berarti X tambah 3,2 gram sama dengan 8,8 gram. Oke, berarti X-nya sendiri tinggal 8,8 dikurangi 3,2. Ketemu massa logam besinya adalah 5,6 gram. Oke adik-adik, ingat dengan catatannya bahwa hukum kekekalan massa ini akan berlaku apabila suatu wadah itu tertutup ya. Tertutup kenapa? Nah disitulah ada penyimpangannya dari hukum kekekalan massa. Penyimpangannya adalah pada sistem terbuka. Ya, kenapa pada sistem terbuka? Yang pertama, sistem terbuka dengan proses yang melibatkan sistem terbuka itu pasti akan melibatkan perubahan energi, benar enggak? Ya, berarti sistem terbuka dengan proses yang melibatkan perubahan energi sangat signifikan seperti misalkan ya, ada perubahan energi yaitu reaksi nuklir ya. Salah satu contoh reaksi nuklir yang dapat diamati adalah misalkan reaksi pelepasan energi dalam jumlah besar pada bintang ya, karena dia menghasilkan perubahan energi. Nah, berarti hukum ini nggak akan bisa ada penyimpangannya. Di sini nggak akan berlaku hukum kekekalan massanya. Hubungan antara, jadi maksudnya gini, hubungan antara massa dan energi yang berubah pernah sudah dijelaskan ya oleh Albert Einstein dengan persamaan yang sangat terkenal itu, yaitu gimana persamaannya? E sama dengan mc kuadrat ya, yaitu merupakan jumlah energi yang terlibat, M merupakan jumlah massa yang terlibat, dan C merupakan konstanta atau kecepatan cahaya. Nah, namun jika sistem tertutup gitu ya, jika pada sistem tertutup karena energi tidak keluar dari sistem, massa dari sistem tidak akan berubah. Makanya hukum kekekalan massa ini hanya berlaku untuk sistem tertutup. Nah, karena udah jelas ya, karena jika pada sistem tertutup energinya tidak keluar dari sistem, maka massa dari sistem tidak akan berubah. Nah, jadi adik-adik hukum kekekalan massa ini hanya berfungsi atau berlaku pada reaksi kimia dengan sistem tertutup. Oke? Nah, semoga video pembelajaran hari ini dapat dimengerti dan dipahami ya. Nah, untuk video pembelajaran selanjutnya, Kak Eka akan membahas mengenai hukum dasar-dasar kimia berikutnya, yaitu hukum Frost atau hukum perbandingan tetap ya. Nah, itu. Nah, adik-adik, sekian dulu video pembelajaran Kak Eka hari ini. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya, dan aktifkan selalu tombol loncengnya. Oke, terima kasih. Bye-bye.